Selamat pagi. Salam, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, yang sudah membawa kita menaikkan lagu-lagu pujian kita. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku juga yang sudah bergabung di Zoom meeting, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming Facebook dan juga sebentar di YouTube. Terima kasih. Posisi kami saat ini ada di Bandara Soekarno-Hatta karena ada penugasan pelayanan ke Sumatera Utara, dan juga saya juga ingin mengunjungi ibu saya dan keluarga di kampung halaman di Tapanuli Utara. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena nanti akan boarding pukul 7.20, maka masih tetap kita akan melaksanakan ibadah saat teduh kita, dan tiba saatnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita masih tetap, saudara-saudaraku, melanjutkan sesi demi sesi. Sekarang adalah sesi yang ke-154 untuk pendalaman kitab Galatia. Kita masih di pasal 4 kitab Galatia, dan saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bagian ayatnya yang ke-11, tapi saya akan membacakan lebih lengkap dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya, maksudnya di sini adalah bukan lagi hamba dosa, ya, tapi kita adalah hamba kebenaran, dan kita hamba kebenaran. Karena itu kita adalah anak-anak Allah. Jikalau kamu anak Allah, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, jadi kita mempunyai warisan yang kekal, dan itu pemberian dari Tuhan Allah. Dan di sini di ayat 8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, kita sudah membahas ini, bahwa jemaat Galatia ini bukan ujuk-ujuk mereka langsung mengenal Allah yang benar, tapi latar belakang mereka dulu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tapi sekarang beruntung mereka mengenal kasih karunia Allah melalui pelayanan Rasul Paulus, sekarang menyembah Allah yang benar dengan segala berkat dan kasih karunia-Nya. Kemudian di ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini adalah koreksi, ya, teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, oleh sebab mereka dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, mereka terpengaruh dengan pengajar-pengajar dari luar yang tidak sesuai dengan tidak mengajarkan doktrin kasih karunia, atau tidak hidup dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Maka Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap konsisten ya dengan apa yang sudah mereka terima, pengajaran dari Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, dan kita hidup sekarang sebagai manusia baru ya. Sebagai manusia baru di dalam Kristus harus menjalankan kehidupan iman yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayatnya yang berikut, di ayat yang 10, kita lihat di sini Paulus itu mengidentifikasi ya. Jadi dia mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi kepada jemaat Galatia ini, sehingga mereka disebut oleh Paulus berbalik kepada roh-roh dunia yang miskin dan yang lemah. Dikatakan di ayatnya yang ke-9 ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya, jadi ini sebenarnya satu ungkapan kekecewaan dari Rasul Paulus karena jemaat Galatia ini begitu mudahnya mereka berbalik dari Injil Kristus, dari kebenaran Injil kasih karunia Allah, dan berbalik kepada Injil yang lain. Itu sudah disampaikan Rasul Paulus di pasal 1 ya, bahwa kekecewaan Paulus itu beralasan sekali ya. Alasannya adalah karena orang yang sudah tahu kebenaran mesti hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi jemaat Galatia ini mereka mengabaikan panggilan untuk tetap konsisten, untuk tetap setia kepada kasih karunia Allah, sehingga Paulus mengatakan, kenapa kamu berjalan mundur atau memilih untuk tidak terus maju di dalam pelayanan yang bersesuaian dengan panggilan kasih karunia Allah, hidup dalam kekudusan Kristus, supaya bisa terus memberitakan Injil kasih karunia Allah itu, mereka harus berpegang teguh pada kebenaran. Ya, karena ini adalah satu perjuangan juga, tidak bisa dikatakan berjalan secara otomatis begitu saja pemberitaan kebenaran itu, karena memang itu adalah merupakan hasil dari perjuangan kematian Yesus Kristus, pengorbanan total daripada Yesus Kristus, sehingga kita tahu bahwa Yesus Kristus itu telah mengorbankan dirinya dan dia sudah mati di atas kayu salib, dan semuanya itu dilakukan adalah untuk kepentingan kita. Semuanya itu dilakukan adalah untuk demi menyatakan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini Rasul Paulus dia mengoreksi, atau bisa dikatakan juga dia bisa disebut juga dia marah. Sebenarnya marah bukan karena kepentingan diri sendiri, tapi karena dia tahu isi hati Tuhan adalah bahwa setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, jemaat orang Kristen sejati itu, haruslah mereka tetap memperhatikan bagaimana keselarasan daripada kebenaran Kristus yang sudah diterima, yang sudah sampai pada kita, itu juga harus terjelma, atau itu juga harus terkonfirmasi dengan kesetiaan kita kepada Kristus Yesus. Apapun persoalan ataupun apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita
di dunia ini. Yang jelas kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit dan sudah menang, dan kita mengalami kemenangan itu, sehingga kemenangan itu harus kita nyatakan kepada semua orang melalui pemberitaan tentang salib. Amin. Ya, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita memberitakan Injil Kristus, Yesus mati hapus segala dosa, Dia menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota keluarga Allah. Dan karena itu, ya, kita hidup bersama-sama dalam pelayanan pemberitaan Injil Kristus ini. Kita harus saling dukung, harus saling mendoakan, dan kita satu dengan yang lain harus bersama-sama berjuang untuk memberitakan tentang kabar baik ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga merupakan momentum tugas yang saat ini saya ada penugasan juga dari gereja untuk melayani saudara-saudara kita di Sumatera Utara, dan mohon doanya juga untuk nanti bisa banyak orang yang terberkati, karena kita mau supaya berita kabar baik ini bisa diperdekatkan kepada semua saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat Paulus menyampaikan, sedikit lagi saya bacakan di ayatnya yang ke 9, karena Paulus mengkonfirmasi di sini bentuk-bentuk daripada sikap yang berbalik atau yang kurang konsisten dengan pengajaran kasih karunia itu. Paulus katakan di situ di ayatnya yang ke 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya, ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kekhawatiran daripada Rasul Paulus itu. Dia bukan khawatir jemaat Galatia ini tidak akan selamat lagi atau mereka hilang keselamatan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena Paulus tetap percaya bahwa mereka diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tetapi jemaat Galatia ini, ya, mereka bisa kehilangan hal yang lain kalau mereka tidak konsisten berjalan dalam kehidupan yang dituntun oleh kasih karunia Allah dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Kalau itu keliru sikap mereka, maka mereka juga bisa kehilangan upah, kehilangan damai sejahtera, kehilangan yang Paulus katakan mahkota kebenaran, ya, pahala di sorga, gitu Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus mau supaya pelayanan kasih karunia itu harus juga menjadi berkat bagi banyak orang, dan untuk itu mereka harus berpegang teguh pada kebenaran, supaya kebenaran itulah yang menuntun jemaat Galatia ini dan juga kita semua jemaat Tuhan untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, ya, dan melalui banyak situasi, kondisi, bahkan persoalan-persoalan kehidupan pun, kesaksian kita tentang kebenaran Yesus Kristus sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Amin. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini Paulus mau supaya penyembahan, pelayanan setiap orang percaya, setiap orang kudus itu harus benar-benar fokus kepada panggilan sebagai manusia baru, ya, di dalam Kristus, ciptaan baru. Itu harus dijalani, dilakukan dengan sungguh-sungguh konsisten, ya, di dalam kebenaran yang telah memerdekakan kita dari kuasa-kuasa, dikatakan tadi, roh-roh dunia yang miskin dan yang lemah ini. Jadi kita tidak boleh memberikan sedikit pun kesempatan untuk si jahat,
Tidak boleh kita berikan kesempatan sedikit pun untuk pikiran yang dikendalikan oleh kuasa kedagingan untuk merampas ya kesempatan, waktu, dan segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita. Semuanya itu harus kita fokuskan untuk menyatakan apa yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sekali lagi yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting kita, terima kasih banyak atas semuanya kehadiran Bapak Ibu Saudara dan juga yang mengikuti live streaming ya. Saudara kami khususnya untuk saudara kami Rivo alamat dari Manado ya, tidak lupa kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari tante kita ya, Tante Ratna alamat ya. Jadi kami mengucapkan turut berduka cita secara jasmani, tapi saya tahu karena saudara Rivo alamat juga sudah rajin memberitakan Injil Kristus kepada saudara-saudara kita di sana, dan setiap orang yang percaya termasuk Tante Ratna alamat, kita akan berjumpa di dalam surga suatu saat nanti. Pada saat pengharapan kita sebagai tubuh Kristus itu akan dinyatakan, kita akan diangkat bersama-sama dengan semua orang percaya, dikumpulkan, dan kita bertemu di awan-awan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu kita tetap mendoakan keluarga yang ditinggalkan oleh beliau senantiasa tekun hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pemeliharaan kasih-Nya yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembali lagi tadi Paulus mengatakan bahwa ayat 11-nya tadi dikatakan di situ, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua bentuk daripada kekhawatiran itu salah ya, tidak semua bentuk daripada ketakutan itu salah. Alkitab juga mengajar kita harus takut akan Tuhan. Ya, dan Alkitab juga mengatakan di sini bahwa kita juga perlu khawatir untuk dalam arti untuk mengantisipasi supaya jangan ada hal yang merugikan terjadi dalam kehidupan kita ini, dan untuk itu kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, supaya setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Karena kita adalah hamba-hamba kebenaran, dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus hidup kita dari kesia-siaan, dan sekarang kita hidup dalam posisi di mana Tuhan menghendaki supaya seluruh hidup kita yang sudah ditebus dengan lunas dibayar, kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dalam hidup kita ini untuk kita bisa mendapatkan hikmat bijaksana dari Tuhan agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi Rasul Paulus pada dasarnya menyampaikan koreksi seperti ini kepada jemaat Galatia, juga kepada kita, semata-mata karena Rasul Paulus ingin supaya hidup kita, potensi kebenaran yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan itu bisa diberdayakan untuk semuanya adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang terbuang percuma. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang terbuang percuma, tapi semuanya secara efektif. Hidup kita, perkataan kita, ya setiap keputusan-keputusan kita, dan juga pelayanan pemberitaan-pemberitaan kita, pekerjaan kita, semuanya apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Paulus katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, dan Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi hidup kita diproteksi oleh seluruh kebenaran Allah, dan itu dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya kita secara sukarela dan tulus hati
membuka hati kita dan pikiran kita, mempersembahkan diri kita untuk bisa terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Seperti pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi tempat tidak menjadi halangan dimanapun kita berada untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita harus dengan terbuka hati menjadi narasumber yang benar menyampaikan informasi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu tujuan kita. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kami saya berada di posisi diantarkan oleh keluarga saya, anak saya 2 orang dan juga istri saya. Kami bersama-sama saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, nanti akan boarding pada pukul 7.20 menuju Bandara Silangit. Mohon doanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kerinduan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga tentunya kepada saudara-saudara seiman saya yang tulus hati, yang sangat luar biasa telah mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, juga ada mengikuti dari live streaming Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Ibu Beatrix Kopong. Terima kasih banyak Ibu, dan untuk semua keluarga, salam dari kami semua. Dan terima kasih untuk perkenanan Tuhan buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang mengikuti dari Zoom meeting juga, ya saya lihat di sini kita semua, juga untuk Ibu Julita yang posisi sekarang di Tarutung, ya, Tapanuli Utara. Terima kasih banyak ya atas kesetiaannya. Juga untuk semua saudara kami yang ada posisi di Jakarta, yang hadir di ruangan Zoom meeting kita, terima kasih atas dukungannya, doanya, semua segala sesuatu yang sangat baik yang telah disampaikan untuk mendukung baik secara finansial maupun doa yang setia tulus disampaikan untuk tugas pemberitaan Injil Kasih Karunia Allah di Sumatera Utara. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku. Tuhan memberikan berkat rezeki yang besar buat kita semuanya dan semuanya yang mengikuti live streaming di Facebook. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saya cukupkan dulu perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, karena sebentar lagi kita akan menuju gate 1 di Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya nanti akan terbang ke Bandara Silangit Ciborong-Borong. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap semangat ya saudaraku. Apapun yang mau kita perbuat, kita lakukan hari ini. Dan untuk seterusnya, ya, firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa penyertaan kasih Tuhan, Roh Kudus akan memimpin setiap langkah keputusan yang kita buat. Kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makin banyak orang, makin bertambah-tambah orang yang setia kepada kasih karunia Tuhan ini, maka semakin berlimpah ucapan syukur, kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Tetap setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, dan tetap semangat melakukan apapun yang kita kerjakan hari ini. Tuhan membuat berhasil semuanya. Itu doa kami dari sini, ya, dan kita saling mendoakan semuanya. Sampai jumpa lagi besok pagi di ibadah saat teduh kita, Bapak Ibu Saudara. Tentu posisi saya besok pagi ada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan kita akan terus maju dalam Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, besok kita masih bisa jumpa lagi dalam ibadah saat teduh kita. Ya, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyerahkan hari yang baru untuk kita melakukan semua aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Yesus dalam posisi kami berada di Bandara Soekarno-Hatta.
sambil menunggu panggilan untuk maju masuk ke boarding ruangan keberangkatan. Kami bersyukur ya Tuhan, tetap firman Tuhan harus kami dengarkan bersama, harus kami sampaikan, dan kami bersekutu menyerahkan kehidupan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang percayamu ya Tuhan. Kami bangun di pagi hari dengan kesehatan yang sangat baik, dan dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang sudah tergabung di dalam ruangan Zoom meeting maupun di live streaming Facebook dan juga di YouTube channel Gerika Makedonia, Tuhan memberkati semuanya yang menonton atau yang menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati semuanya, berikan kesehatan yang baik, dan berikan rezeki yang berlimpah, dan juga berkati semua apapun yang dicita-citakan oleh setiap saudara-saudara seiman kami, oleh setiap anggota tubuh Kristus. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan kami sendirian dalam perjuangan-perjuangan yang Tuhan percayakan. Ada penyertaan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu kami tetap optimis bahwa semuanya akan terselesaikan dengan baik, karena ada kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus dan firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan hari yang baik ini, hari yang penuh berkat ini, semua saudara-saudara kami yang dalam posisi liburan atau dalam posisi beraktivitas, bekerja, berbisnis, atau apapun yang dilakukan saat ini, kami percaya kasih Tuhan terus menyertai mereka semuanya berlipat kali ganda. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang akan melanjutkan terus acara ibadah kita ini melalui doa syafaat dan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Salam, salam kudus untuk kita. Sampai jumpa besok pagi lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, salam, Tuhan memberkati. Amin.